Penjumlahan vektor itu ada metode segitiga, itu bisa dibaca sendiri, metode jajaran genjang, kemudian metode poligon. Ya. Nah, Pak Andri fokus ke bagian D, metode analitis. Ya. Nah, bagian A, B, C itu bisa dibaca sendiri, karena itu tidak dengan perhitungan. Ya. Jadi penjumlahan vektor, menjumlahkan vektor. Pak Andreas ambil yang metode analitis. Ya. Pada metode analitis ini sambil dibuka, ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan resultan vektor. Ya. Menentukan resultan. Ya. Menentukan resultan vektor. Nah, menentukan ini menggunakan rumus cosinus. Menggunakan rumus cosinus. Nah, rumusnya ya itu R itu adalah resultan, yaitu akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 F ya F1 F2 cos alfa. Alfa itu sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Ini rumusnya. Gambarannya begini, ya. Misalnya ada vektor ini tadi F1. Kemudian ada vektor F2. Di mana vektor F1 dan F2 ini setitik tangkap. Sudut yang dibentuk antara F1 terhadap F2, misalnya Pak Andreas tulis alfa. Nah, untuk mencari resultannya, itu menggunakan rumus ini tadi. Mencari resultannya, ini bisa dibuat dengan tadi metode jajaran genjang. Nah ini. Nah, mencari resultannya. Jadi mencari resultannya pakai rumus yang di atas itu. Ini resultannya atau R juga boleh. Ini juga bisa tulis R. Nah, mencari resultannya. Itu menentukan resultannya atau menentukan nilai dari vektor ini. Nah, yang kedua yaitu menentukan arah. Menentukan arah. Nah, menentukan arah vektor.
kalau tadi menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Ya, menggunakan rumus kosinus. Nah, maka menentukan arah vektor itu menggunakan rumus sinus. Menggunakan rumus sinus. Nah, menggunakan rumus sinus. Rumusnya seperti yang di halaman 36 ya, dibuka halaman 36. Yaitu ini Pak Andreas gambar dulu. F1 kemudian ini F2. Sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 misalnya ini alfa. Nah, alfa. Kemudian resultannya, nah ini sama dengan tadi. Ini R. Hati-hati sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh vektor F dan vektor F1 dan F2 adalah alfa. Kemudian sudut yang dibentuk oleh F1 dan R ini ya. F1 dan R ini Pak Andreas tulis beta. Nah, hati-hati ya. Beta. Kemudian sudut antara yang dibentuk F2 dengan R2 misalnya Pak Andreas tulis gamma. Jadi supaya bisa jelas ya, Pak Andreas beri keterangan saja. Alfa itu sudut F1 F2. Kemudian beta ya, itu sudut ya, antara F1 dan R. Kemudian gamma itu sudut antara F2 dan R. Nah, ini diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang rumusnya rumus sinusnya ya, rumus sinusnya R
per sinus alfa. R plus sinus alfa. Sama dengan F1 per sinus gamma. Sama dengan F2 per sinus beta. Ini rumus sinusnya. Ini rumus sinusnya. Ini alfa itu adalah beta ditambah gamma. Nah ini, jadi menentukan arah vektor menggunakan rumus sinus. Gambarnya ini, ya. Yang lebih penting perhatikan ini sudut-sudut dibentuk. Alfa sudut yang dibentuk F1 dan F2, F1 dan F2. Beta sudut yang dibentuk antara F1 dan R. Gamma sudut yang dibentuk antara F2 dan R. Ini rumusnya. Nah, bisa dicatat. Ya. Oke. Oke, kalau sudah, gambarnya terlihat jelas ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, sekarang coba kalian buka LKS-nya halaman 34. 34, yang kemarin Pak Adis katakan soal di ini halaman 34. Nah, kemarin kan ada 5 itu yang kita bahas. Nomor 3 tidak. Nah, sekarang kan kita bahas. Karena soal LKS halaman 34, nomor 3, itu cara menghitungkannya menggunakan metode analitis. Nah, ini diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 dan 6. Nah, 8 ini disebut pertama berarti yang F1, yang mendatar atau yang horizontal. Dan membentuk dan 6 Newton atau F2. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit. Di mana dua vektor 8 dan 6 ini berimpit atau bentuk satu titik tangkap, kemudian keduanya bentuk sudut 60. Coba kita kerjakan ya. Kalian sambil mengikuti, caratannya bisa diambil ya, ambil Anda jelaskan ini. Oke. LKS halaman 34. Ya. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Ya. Nah, caranya vektornya digambar dulu ya. Ada
6 dan 8. Ini F1 sama dengan 8 Newton. Kemudian membentuk sudut 60. Ada F2 sama dengan 6 Newton. Gambar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, kita mau mencari apa tadi? Diminta untuk mencari nilainya. Berarti mencari R-nya. Kita mau mencari R-nya. Nah, ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini menggunakan, bisa juga menggunakan R-nya ini kalau disuruh gambar ini. Menggunakan metode jajaran genjang. Ini R. Oke, mencari R. Rumusnya apa? Bantu Pak Andri. Akar F1 kuadrat. Akar F1 F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. tambah F2 kuadrat Tambah 2 F1. tambah 2 F1 F2 gini. Iya. Terus Terus cos Cos alpha kali atau kali. kali. ya. Berarti ini kali cos 60 derajat ya. Ini kan 60 toh? Iya, 60. 60 derajat. Ini rumusnya. Yuk kita selesaikan. Kita masukkan angka-angkanya. F1 berapa? 8. 8 kuadrat berapa? 64. 64, betul. Terus F2-nya berapa? 6. 6 kuadrat 36. 36. Ditambah 2 kali F1-nya 8, F2-nya 6. Cos 60 berapa? Setengah. Oke. Ini dihitung dulu 64 tambah 36. 100. 100. Ditambah ini 2 dibagi 2. 0. Di sini sudah jadi bagi ya. Habis. 2 bagi 2? 1. Ini toh. Berarti tinggal 8 kali 6 berapa? 48. 48. 48. Berarti R-nya sama dengan 48. akar 148. 8. Bisa diselesaikan? Akar 148. Kalau disederhanakan jadi 2 akar 37. Dari mana asalnya itu, Jess? Aku pakai kalkulator, Pak. Dipecah Pak 148-nya. Dipecah bagaimana? Ber. Berapa kali berapa? 2 dikali 74. Terus 74-nya dipecah lagi 2. Jadinya 37. Oke, supaya lebih sederhana, 4 kali Saya, berapa? Pak. 4 kali 37. Akar 4 kali 37. 4 akar 4 kali 37. Terus akar 4 kali akar 37. Oke, jadi ketemu berapa itu? 2 akar 37. Ber, tadi kamu gimana, Ber? Punya aku 148 dipecah jadi 2 sama 74. Terus
2 sama 74. Hmm. Terus 74-nya dipecah lagi jadi 2 sama 37. Oke, all the same itu ya, sama. Berarti kan kalau kamu itu kan 4 kali 74 ya, Ber? Iya, Pak. Oke. Jesse tadi ketemu berapa, Jess? 2 akar 37, Pak. Oke. Jadi ada berbagai macam cara tadi, ya. Ini 4 kali 37 ya. Iya, Pak. Matematika. Nah, ini secara matematika ini sama dengan akar 4 kali akar 37. Akar 4 berapa? 2. 2. Akar 37 kan harus mencari pakai kalkulator. Ya, biarkan saja begitu. Jadi 2 akar 37. Satuannya apa satuannya? Newton. Newton. Itu jawabannya, guys. Jadi kalau kalian coba bayangkan ketika Pak Andri menjelaskan pakai PPT itu kira-kira piye gitu kan. Susah kan? Iya, Pak. Nah, jadi Pak Andri pakai ini. Nah, oke. Silakan kalau mau ditulis. Ini sudah Pak Andri jelaskan loh ya. Matematikanya mulai dari ini satu persatu. Ya. Ini ya. Terus ini tuh ini. Nah. Ini dipecah tadi. Kemudian ini itu ya. Akar 4 2, akar 37 jarkan. Karena kita tidak pakai kalkulator. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi Pak Andreas berusaha dengan keras menjelaskan ke kalian, meskipun online kalian bisa mudeng gitu ya. Bisa mudeng ya. Maka dengan berbagai macam cara supaya kalian mudah menerima. Tetapi ketika kalian tidak pernah membuka LKS, tidak pernah mencari info yang lainnya, atau saat ini tiduran, atau HP-nya ditinggal pergi, ya nanti akan risiko akan tahu sendiri, akan kalian ambil sendiri, gitu ya. Oke, itu. Kemudian kita lihat lagi aja. Ini LKS. Kemarin ada tugas ya, tak suruh kerjakan ini ya. Oke, tidak tahu sudah dikerjakan atau belum. Kemudian untuk soal ini tadi metode analitis, kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3. Dua buah vektor besarnya 10 satuan bertitik tangkap sama. Jika resultan kedua vektor juga 10 satuan, tentukan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, ini tentukan sudut. Kalau tadi kan nilai, sekarang sudut. Maka untuk menentukan sudut berarti menentukan arah. Ini bantuan dari Pak Andreas tadi. Gunakan rumus ini. Atau bisa juga menggunakan rumus ini.
Nah, silakan dicoba dulu sebelum Pak nanti juga kerjakan. Ya. Bisa menggunakan rumus ini? Bisa menggunakan rumus ini. Ya. Pertanyaannya, tentukan sudut yang dibentuk kedua vektor. Oke, silakan dicoba dulu. Ya. LKS halaman 38. Nomor 3. Oke, yo. Nomor 3. Dua buah vektor besarnya 10 satuan. Kita sket dulu aja. Ya. Kita sket dulu aja. Gambar halaman 3. Nah, ini misalnya F1 10 satuan. Ini F2 10 satuan. Nah, ini kalau dibuat resultannya R-nya ini sama dengan 10 satuan. Nah, kalian diminta untuk menentukan sudut antara F1 dan F2. Misalnya, Pak Andreas beli warna lain, antara F1 dan F2 ini misalnya beta. Nah, kalian diminta mencari beta. Diminta untuk mencari beta. Kalau pakai rumus ini, bisa enggak? Pakai rumus ini bisa enggak? Pakai rumus sinus bisa enggak? Ada yang bisa bantu Pak Andre? Jesse? Bisa bantu, Jess? Kalau yang rumus sinus aku masih kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti. Oke. Li? Ya, Pak. Bisa bantu? Masih agak bingung, Pak. Oke, bingung. Oke. Andika? Ya, Pak. Bisa bantu? Boleh. Pakai rumus ini bisa enggak? Bisa. Nah, oke, kita cek ya. Pakai rumus ini bisa enggak? Tadi F1 sudah tahu ya. 10 ya. F1, F2, R sama 10 semua. Iya. Ya toh? Kita mau Iya. mencari alfa. Mencari ini. Bisa enggak kita pakai ini?
Tidak bisa, karena apa? Beta atau gamanya tidak tahu. Tidak bisa pakai rumus itu. Nah, karena kalau pakai rumus ini ada dua variabel yang tidak tahu, gamma dan beta. Maka kita tidak bisa pakai rumus ini. Nah, pakainya rumus sama, rumus Kosinus. R tadi, ya rumus Yang kosinus. resultan. Yuk, kita pelan-pelan yuk ya, karena ini matematikanya. Sebenarnya kalian juga bisa. Oke, pakai rumus R, ya, sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos beta. Nah, yang mau kita cari beta. Kita masukkan dulu, coba R-nya berapa? 10. 10. Semua sambil menulis ya, karena kalau hanya 10. Kemudian F1-nya berapa? 10. 10. 10 kuadrat berapa? 100. 100. Tambah 100. Ditambah 100. tambah 100 lagi ya. Ya. Ditambah 2 2 kali 10 kali 10 cos beta. beta. Ya, ini. Yo hati-hati, perhatikan loh cara menghitungnya. Tak lingkari lagi karena nanti yang dicari beta. Oke, kita hitung lagi. Ini 10. 200. Ini berapa? 200. 200. Ini berapa? 200. 200. 200 cos beta. beta. Nah, kalau kita mencari beta, sementara beta ini berada di dalam akar, maka akarnya kita dikuadratkan. Gitu. Kalau akarnya dikuadratkan berarti ruas kanan dikuadratkan, ruas kiri dikuadratkan. Ini kuadrat, berarti 100 kuadrat. Ya toh? Iya, Pak. Sama dengan 200 ditambah 200 cos beta. Nah, yang ditanyakan apa? Beta, pindah ruas saja. 200 cos beta sama dengan, ini berapa ini? 100. 100 dikurangi 200. Kalau ini dibagi 100 semua, itu berapa ini? 200 2 bagi cos 100? beta. 2 cos beta. cos beta. Ini hitungan di matematika SMP loh ini. 100 bagi 100? 1. 1. Dikurangi? 2. Berarti 2 cos beta sama dengan 1 kurangi 2 berapa? Negatif. Min 1. Berarti cos beta sama dengan berapa? Min 1/2. 1/2. Oh, 1/2. Ya toh? Iya, Pak. Oke, ingat yang dicari adalah beta.
Yang dicari adalah beta. Maka beta sama dengan, ayo, yang ingat? 120 derajat. Enggak, ini beta sama dengan 60 derajat. itu kan pendapatannya. Sebelum menyelesaikan itu, beta sama dengan Cos 60 derajat. wih. Kemarin mencari sudut kemarin sudah ada. Yaitu betul. derajat. Arkes Kos. cos min setengah, gitu kan? Nah, berarti beta sama dengan berapa derajat? 120 derajat. 120 derajat. Di kuadran berapa? Di kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Ini yang tidak mempelajari LKS kuadran tidak akan paham. Kuadran 2. Ini. Nah, oke ya, kerasa. Jadi gambarnya tadi kan yang di atas ini tadi kan perkiraan, ya toh? Nah, kalau sekarang sudah tahu betanya 120, maka gambarnya menjadi demikian ini. Ini F1, ini F2. Ini adalah 120. Itu. Oke, itu dari Pak Andre untuk pagi hari ini, ya, untuk pagi hari ini. Ya, silahkan kalian juga mencoba dari LKS itu halaman 38 itu nomor 2, nomor 4, nomor 5. Coba kalian kerjakan itu. Ya. Jadi itu untuk penjumlahan, ya. Penjumlahan. Pelajari juga untuk pengurangan. Kemudian kalian latihan juga di halaman 40, 41, ya. Kalian 42, kalian coba latih, ya. Latih mandiri. Ya. Oke, demikian dulu dari Pak Andre. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Berkah Pak. dalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.